Silakan demikian mengenai hukuman hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal lailata lailatan mubarakatan lana wa mubarakatan bisababi ta'limina fi hadzal masjid wa barakatan bisababi iztama'na huna bisababihi ya'ni li majlisil ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalata wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bil ummah wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thumma amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah niki, di tempat kita niki. Kemudian para pengurus masjid Jami' Sulukul Muttaqin, para pengurus remaja masjid Jami' Sulukul Muttaqin. Kemudian singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelenggu sami masih diberikan kesehatan, keafiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dan untuk terus meningkatkan ketakwaan tiang pelenggu sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya umur yang panjang ini dan mudah-mudahan ya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi umur-umur yang menyebabkan tiang pelenggu sami diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat tiang pelenggu sami mendapatkan syafaatul kubra dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk terima kasih tiang pelenggu sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sejenak kita sama-sama melantunkan yaitu salatul tib sebagai awal dari pengajian kita yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca majelis ilmu, majelis yang kita adakan di masjid ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tiang pelenggu sami insyaallah akan membahas beberapa hal tentang keutamaan dan apa kelebihan dari bulan yang akan kita lalui. Setelah bulan Rajab itu ada bulan Sya'ban, kemudian ada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berangkat dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, jadi ayat ini insyaallah akan kita kupas dan akan kita bahas yang mudah-mudahan akan menjadi semangat yang pelenggu sami untuk menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau terdapat 12 bulan, ya, yang dimana 12 bulan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan sendiri. Seperti misalkan Muharram memiliki keistimewaan sendiri, kemudian Safar memiliki keistimewaan tersendiri, sampai Dzulqa'dah memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi kemudian di antara keistimewaan tersebut, di antara semua bulan-bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada 4 yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang teristimewa di antara bulan-bulan yang 12 tersebut. Nah, kemudian di dalam ayat yang tadi yang kita bacakan tersebut itu disebut sebagai bulan haram. Disebut sebagai bulan haram. Kenapa kemudian disebut bulan haram? Padahal di benak kita kalau kita sebut bulan haram adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dikerjakan. Dikatakan di sini di dalam ayat ini sebagai bulan haram karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kemudian mafhum mukhalafahnya, kalau para ulama menjelaskan bahwa kalau kita dilarang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kebalikannya kita disuruh atau dianjurkan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu kenapa disebut sebagai bulan haram. Yaitu apa? Kita tidak boleh Tidak boleh menzalimi diri kita pada bulan haram ini. Nah, jadi salah satu di antara bulan haram tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan di dalam hadis bahwa salah satu di antara 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab. Nah, di dalam hadis disebutkan salah satu mutawaliyat, yaitu di antara 4 bulan haram yang disebutkan tadi itu ada 3 yang mutawaliyat, yaitu ada 3 yang bersambung, ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram, dan 1 bulan yang munfaridah, yaitu 1 bulan yang terpisah jauh jaraknya antara Muharram sampai dengan Rajab. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang pelunggu sami pada malam hari ini, pada bulan ini tiang pelunggu sami berada di bulan Rajab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Apa kemudian keistimewaan daripada bulan Rajab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Rajab syahri wa Sya'ban Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apa? Bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan kita semua. Kenapa kemudian bulan Rajab itu disebut sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena di bulan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Jadi kalau kita misalkan melakukan kebaikan di bulan ini, maka apa? Maka pahalanya itu akan dilipat gandakan. Lain dengan bulan-bulan yang selain bulan Rajab atau selain bulan haram. Nah, misalkan kalau kita bersedekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah misalkan dengan uang, maka di bulan yang lain tiang pelunggu sami akan mendapatkan 1 pahala, tetapi kalau di bulan Rajab itu bisa berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Nah, di bulan ini Bapak Ibu banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua yang harus kita laksanakan dan harus kita perkuat di dalam bulan Rajab ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hablum minallah kita. Yaitu apa? Yaitu hubungan tiang pelenggu sami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiang pelenggu sami diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini, Bapak Ibu. Kenapa kemudian kita meminta keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Penjelasan para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab ini kita mulai untuk apa? Untuk menata kembali ibadah-ibadah kita. Kita mulaikan ibadah-ibadah kita untuk kita istiqomahkan. Kita mulaikan untuk apa? Untuk ibadah. Kita mulaikan untuk apa? Mencoba ibadah. Apa yang belum kita laksanakan pada bulan sebelumnya, pada bulan Rajab ini tolong dan mari kita mulaikan. Sebagai bentuk permulaan, yaitu sebagai bentuk pintu daripada kita memasuki bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab, Bapak Ibu, kita sudah mulaikan ibadah-ibadah kita dengan sesuatu yang baik, dengan ibadah-ibadah kita, misalkan contohnya, kalau kita di bulan-bulan sebelumnya belum bisa memaksimalkan untuk tetap sholat di awal waktu, maka mari pada bulan Rajab ini kita coba mulaikan untuk kita sholat di awal waktu, walaupun misalkan kita tidak atau belum mampu ke masjid. Yang penting apa? Yang penting kita sholat di awal waktu saja dulu. Nah, jadi apa? Jadi para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab ini sebagai awal permulaan atau gerbang kita akan menuju kepada apa? Menuju kepada bulan yang sangat mulia, yaitu disebut sebagai bulan Ramadan. Kalau apa, Bapak Ibu? Kalau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ibadah-ibadah kita masih belum maksimal, masih belum dapat kita maksimalkan, maka apa? Maka takutnya nanti ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, maka apa? Maka ibadah kita akan begitu-begitu saja. Ditakutkan nanti pada bulan Ramadan ibadah kita tidak meningkat, justru ibadah kita tetap seperti biasa, dan itulah yang apa? Yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengatakan, orang yang paling rugi, orang yang paling rugi di atas dunia ini, dia diberikan umur yang panjang, dia selalu berdoa supaya apa? Supaya umurnya selalu dipanjangkan, diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian disambung pada bulan Ramadan, tetapi di akhir Ramadan ibadahnya tidak begitu maksimal dan bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Untuk itulah Bapak Ibu, bagaimana cara kita kemudian pada bulan Ramadan kita maksimal untuk melaksanakan ibadah? Nah, permulaannya pada bulan Rajab ini kita coba untuk apa? Untuk mengistiqomahkan ibadah-ibadah kita. Baik itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berbentuk apa? Berbentuk misalkan ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah yang wajib atau ibadah yang sunat. Misalkan di bulan yang lain kita belum dapat melaksanakan misalkan sholat duha, maka apa? Maka mari kita mulaikan di bulan Rajab ini, kita mulai sholat duha. Kalau pada bulan sebelumnya kita tidak mampu untuk sholat, misalkan di tengah malam, sholat mutlak atau sholat apa? Sholat tahajud, maka mari pada bulan Rajab ini kita coba untuk apa? Untuk kita mulaikan dan kita buka bulan puasa dengan apa? Dengan giat ibadah di bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping
ya, kita disunnahkan atau diperintahkan, dianjurkan untuk menyambung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini juga tidak kalah penting kita untuk apa? Untuk menyambung tali silaturrahim kita atau untuk memperbaiki hablum minan nas kita. Untuk kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Karena apa Bapak Ibu? Antara hablum minallah dengan hablum minan nas ini tidak bisa prioritaskan satu sama lain, dia harus beriringan. Ketika apa? Ketika hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah itu baik, maka apa? Dituntut pula hubungan kita dengan sesama manusia tetap baik. Jangan kemudian kita mengatakan, yo aku yang penting ku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ndek bagus kaca manusia berterserah so. Yang penting ndek bagus kanca apa? Kanca Allah. Oh, itu tidak tepat perkataan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus adalah bagaimana kemudian ya kita menyeimbangkan antara apa? Antara hablum minallah dan hablum minan nas kita. Yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita dan hubungan dengan manusia dengan apa? Dengan interaksi sosial kita sesama manusia. Ada kemudian beberapa ya af'alul ibadah. Ada kemudian beberapa daripada ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk kita istiqomahkan di dalam bulan Rajab ini. Ya, ada beberapa sifat atau ada beberapa pekerjaan yang oleh para ulama ya patut dan harus dikerjakan di bulan Rajab. Salah satunya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wala tadzalamu anfusakum. Maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Nah, ini salah satu ya di bulan Rajab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditekankan untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri kita. Dengan apa? Ya dengan tentunya kita memperbaiki ibadah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kemudian ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita mulaikan di dalam bulan Rajab. Ya setidaknya ya yang paling ditekankan itu adalah kita perbaiki salat kita. Karena apa Bapak Ibu? Salat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan tepat pada bulan Rajab. Sehingga para ulama mengatakan, untuk membuka gerbang menuju puasa, maka dari bulan Rajab kita coba memperbaiki daripada salat kita. Baik itu salat yang bentuknya wajib maupun solat yang bentuknya sunnah. Contohnya Bapak Ibu, misalkan pada bulan sebelum-sebelumnya kita belum bisa melaksanakan solat secara berjamaah, maka apa? Maka di bulan Rajab ini mari niatkan di dalam hati kita untuk apa? Untuk kita memulaikan untuk solat berjamaah. Ya setidaknya solat berjamaah bersama keluarga di rumah. Atau kalau tidak, ya kalau lebih utamanya naik ke masjid. Sebagai apa? Sebagai bentuk awal kita membiasakan diri kita untuk naik ke masjid. Ajak juga bijajari yang belum gosami. Ajak juga anak-anak kita Bapak Ibu. Perkenalkan masjid mulai dari sejak dini. Perkenalkan masjid Bapak Ibu sejak mereka usia muda. Jangan kemudian salahkan mereka nanti ketika mereka sudah besar tidak mau ke masjid. Kenapa? Trauma Bapak Ibu. Ketika ada orang yang bawa anaknya ke masjid, ketika ada orang yang membawa anaknya ke masjid, ribut sedikit, dimarahin. Apa katanya pengurus masjid? Jangan bawa anak ke sini ribut-ribut katanya.
Padahal apa? Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi atau pada zaman ulama-ulama terdahulu, masjid itu Bapak Ibu dipenuhi banyak anak-anak kecil. Sehingga apa? Kalau konsep masjid-masjid di Arab Bapak Ibu atau di luar sana yang masjid-masjid terkenal, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjid Al-Azhar, itu selalu punya halaman seperti masjid kita ini. Khusus pas seperti masjid kita ini, ada di dalamnya tempat ibadah, di luarnya ada tempat anak main-main, lari-lari dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Penting untuk kita perbaiki solat kita. Penting untuk kita membiasakan diri kita memperkenalkan solat ke masjid. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tarbiyah kepada anak-anak kita. Maka apa? Makanya takmir masjid jangan sekali-kali apa? Jangan sekali-kali melarang orang membawa anaknya ke masjid, terutama anak yang laki-laki. Biarkan mereka bermain di masjid Bapak Ibu. Biarkan mereka lari-lari di masjid. Biarkan mereka nyaman di masjid. Kenapa? Kalau mereka sudah nyaman di masjid Bapak Ibu, kata Muhammad Al-Fatih, kalau kita mau melihat baiknya generasi Islam, maka lihat masjidnya apakah penuh dengan anak kecil atau tidak. Muhammad Al-Fatih mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Generasi yang baik ketika apa? Ketika ada anak kecil yang bermain di masjid. Untuk apa? Untuk mereka dibiasakan naik ke masjid. Ketika mereka sudah nyaman naik ke masjid, maka insya Allah besarnya juga mereka akan tetap senang naik ke masjid. Kenapa kemudian anak-anak muda kita Bapak Ibu di belakangan ini jarang sekali naik ke masjid? Kenapa? Mungkin waktu kecil selalu dimarahin, selalu selalu diusir dari masjid. Sehingga apa? Sehingga mereka trauma dengan masjid. Nah, itulah Bapak Ibu, pada bulan Rajab ini mari kita tingkatkan solat kita, terutama solat untuk ke masjid kita. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang akan memakmurkan masjid kita ini kecuali kita sendiri. Walaupun misalkan masjid kita berada di pinggir jalan, kita tidak bisa mengharapkan orang untuk memakmurkan masjid kita kecuali kita sendiri. Apa gunanya Bapak Ibu masjid megah-megah, masjid besar-besar, lantai 4, lantai 3, tetapi apa? Ketika Allahu Akbar cuma satu saf dengan imam. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Lebih baik masjid kita seperti ini, tapi apa? Tetapi tetap ramai dengan jamaah. Itu lebih baik daripada apa? Daripada masjid megahnya saja tetapi tidak ada isinya. Nah, itu yang ingin yang sampaikan pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan yang disunahkan untuk kita kerjakan di bulan Rajab niki Bapak Ibu adalah amalan puasa. Amalan puasa. Di bulan Rajab ini selalu ketika ada atau ketika datang bulan Rajab selalu dipertanyakan, Ustadz, Tuan Guru, bagaimana hukumnya kita melaksanakan puasa Rajab? Adakah dalilnya di hadis atau di Al-Quran tentang puasa Rajab? Selalu ditanyakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berketuan Bapak Ibu, salah ke itu puasa di bulan Rajab? Salah ke? Ndak salah kan? Jadi apa Bapak Ibu? Sebenarnya puasa di bulan Rajab ndak butuh dalil. Kenapa? Kalau dalilnya Bapak Ibu selalu perbuatan baik silahkan dikerjakan. Kalau perbuatan baik Bapak Ibu selalu kita selalu disuruh untuk dikerjakan, maka perbuatan baik di bulan Rajab juga lebih-lebih di bulan Rajab yang dijanjikan pahala lebih besar daripada bulan yang lain. Kenapa kita tidak mengerjakan puasa di bulan Rajab? Cukuplah Bapak Ibu dalil-dalil umum sebagai dalil kita puasa di bulan Rajab. Cukup Rasulullah SAW mengatakan sum minal hurum. Cukup Rasulullah mengatakan berpuasalah pada bulan haram. Rajab bulan haram apa tidak?
bulan haram. Cukup menjadi dalil kita Bapak Ibu. Ini kayak anak SD. Kayak anak SD. Mohon maaf, ketika tidak ada dalil, dia tidak mengerjakan. Atau ketika dia tidak punya dalil yang rinci menjelaskan, misalkan, umatku berpuasa sejelo di bulan Rajab. Lamun dek Nabi, lamun dek jelas tersebut menonton, dek Nabi gawe ya. Nah ini si salah Bapak Ibu. Maka apa? Cukuplah dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama berbentuk umum. Berbentuk umum. Sum minal hurum, kata Rasulullah. Berpuasalah kalian pada bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Sindek kanggo niki Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa apa? Bahwa harus berpuasa jelo pertama bulan Rajab. Nah ini jendek tekanggo niki. Apa angkatna? Oh, harus terpuasa pertama di bulan Rajab. Lamun dek terpuasa pertama di bulan Rajab, bendek tersunat sok malik berpuasa angkatna. Nah ini yang salah. Artinya Nabi Bapak Ibu, sum minal hurum. Rasulullah mengatakan berpuasalah pada bulan-bulan haram. Artinya apa? Terserah kita mau puasa di awalnya, di tengahnya, ataupun di akhirnya. Terserah mau ngambil misalkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya silahkan. Mau ngambil tanggal 14, 15, 16, silahkan. Mau ngambil 27, 28, 29, ya silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang penting apa? Yang penting kita puasa sunat pada bulan Rajab. Kenapa kemudian Bapak Ibu disunnahkan untuk kita berpuasa di bulan Rajab? Untuk kita membiasakan diri ketika nanti masuk pada bulan Ramadan, kita tidak menyalahkan puasa. Ya, sitanya nyerot. Kadang-kadang Nabi Bapak Ibu bare tokolna ya, jam-jam 5 tokol ya. Yo maka kumbek dah nyerot aku ne karena kumbek na gara-gara puasa mungkin ini sang masih target mungkin anakku tianku karena ndek gara-gara puasa sitanya nyerot Bapak Ibu. Lagu Nabi gara-gara ndek tuah biasa puasa dulu sebelum Ramadan. Sehingga apa? Sehingga masuk pada bulan Ramadan, ketika kita selesai tarawih jam 3 dibangunkan untuk sahur, yang teman selapuk narak tono, susu, Sprite, teh, kopi, apa endah, jus, selapuk narak, kakenan si arak di laut buik tono sadangna. Kemudian kakenan apa? Kakenan darat buik sadangna. Kakenan langit buik endah sadangan. Artinya apa? Artinya burung dan sebagainya. Buik. Apa angkatnya? Jemak jandiku mau mangan angkatnya kan. Nah, ini kebetulan wah nengke si lapuk ne kakene Bapak Ibu. Si Sprite enamna, susu enamna, teh enamna, kopi enamna, selapuk bercampur. Sedangkan di dalam ilmu kedokteran Bapak Ibu ndekne bagus susu tercampur si Sprite misalkan. Lagu Nabi selabu apa orang kata ndek ku gan bau mangan bareh kelemak orang kata ndek ku mau mangan bareh dohor orang kata kan akhirnya apa selapu kakana selapu kakana sampai Nabi sampai ya kenterap apa bahasa ente kenterap Ustaz Fizri terbuk keseguk sampai keseguk Nabi Bapak Ibu semenit keseguk ya besar lalu. Ya besar lalu. Akhirnya Nabi, ya sini nyerot Bapak Ibu. Lagu Nabi, sin salah angna puasa. Gara-gara puasa kena sang nyerot aku angkatna. Dek gara-gara puasa lagu Nabi, dek tuah girang biasa ya dulu. Ibu Nabi, ya buntu sunahan Bapak Ibu, mari kita awali puasa pada bulan Rajab. Agen Nabi, agen dendek nak kena gara-gara puasa entenya nyerot. Bapak Ibu, agen biasa puasa, terutama niki si perempuan niki mohon maaf. Sindek man genti puasana, arwan genti puasana. Nah, coba langan nengke Bapak Ibu. Si mama arek endah sedep puasana. Ada datang bulan dia narak kan biasa sini nah
Nah, jadi ibu-ibu, nah mulai dari bulan Rajab, mari qadha puasanya yang rusak puasanya supaya kita terbiasa. Nggih, supaya kita terbiasa untuk puasa. Nah, niki Bapak Ibu semua daripada apa? Semua dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul tersebut ada hikmahnya. Ada apa? Ada manfaatnya. Kemudian kita diperintahkan puasa sunnah. Mari kita coba puasa sunnah supaya apa? Supaya perut kita tidak kaget katanya, ya kan? Kemudian kita disuruh untuk apa? Mengistiqomahkan sholat kita supaya apa? Supaya kelak ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kita sudah terbiasa sholat jamaah di masjid. Supaya apa? Supaya tidak berat kita melaksanakan sholat taraweh. Ya, kadang-kadang Nabi papa si tahu baca buku, kan? Oh, di dalam buku ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nuah tarawih di masjid 30 hari. Makanya, ya jadi alasannya terus Bapak Ibu. Yo, maka kan di tarawih sida. Yo, dia me tahu lah sing ngantong karena wah aku baca buku aku Rasulullah dia nuah tarawih tulung rasa jelo tulung rasa kalam lima masjid tong karena. Ya jadi alasannya. No, dan dek ngeno Bapak Ibu, padahal apa? Padahal ya malas. No, kalau pelungguh Bapak Ibu ke Mesir, ke Mekah itu Bapak Ibu, kita sholat tarawihnya Bapak Ibu dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 12. Kita tarawih, Kalau di Azhar itu sama dengan tarawih kita, hanya saja satu malam itu satu juz. Kita Nabi Bapak Ibu masih 23 rakaat lagu Nabi kadu ayatnya pendek ino doang bacaan ndek Nabi ndek normal. Kadang-kadang bacaan Nabi ain tersebut dengan ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masih aja Nabi, masih abot kita. Kalau di Azhar Bapak Ibu di Mesir atau di Arab Saudi dan sebagainya, nikmat kita di makna Nabi, di makna sejus, darah idap terlelah kumbekna karena suara imamna bagus, angkon imamna. Dong itu jak mohon maaf Bapak Ibu, nggih. Lamunah bulan puasa, kadang-kadang Nabi berebut jadwal. Berebut jadwal. Bareng dek tetama jadi imam Bapak Ibu dek nemeli sembahyang tarawih nang masjid. Apa kan senoakne pengurus ino karena aku lengan layak ku jadi imam. Kaso nang ke tahun ini dek ku jadi imam dek ku gemas nang masjid salat tarawih karena. Ini Bapak Ibu kan. No, apa? Gara-gara itu. Mohon maaf Bapak Ibu cukuplah. Tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung siapapun. Syarat menjadi imam itu bukan karena tua. Ingat, syarat menjadi imam itu bukan gara-gara haji. Syarat menjadi imam itu bukan gara-gara dia dituakan. Syarat menjadi imam itu bukan gara-gara apa? Gara-gara dia bapaknya DPR. Tidak. Tetapi syarat menjadi imam Bapak Ibu aqra'uhum li kitabillah. Syarat menjadi imam itu adalah siapa yang paling bagus bacaannya. Saya si paling ngerti Al-Quran, saya si paling alim, saya si paling tahu Bapak Ibu. Nano angkuna. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paran diri nu tua kan? Mohon maaf niki. Paran diri napa? Paran diri wah atas ngono. Bu Nabi, iya dong milih jadi imam. Padahal apa? Warak jadwal warak jadwal bertulis niki. Nabi paran diri penyalehang doang. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai hadap kiri kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bare apa angkatna? Dia tak narak dengan. Sila jadi imam. Lagu Nabi sorbana duluan. Sila jadi imam. Sila. Benar semal bahaya dengan berjulu jadi imam. Benar semal bahaya dengan berjulu imam apa sorbana. Sila. Imam jina, imam.
Sorbana berjulu. Dia nak semal be dengan jari imam. Nabi keegoisan itu tidak bagus. Nggih. Nabi lamun ara si regenerasi si bagus suarana ya jari imam. Apa kan justru itu siwah mohon maaf siwah lenser wah apa kadang-kadang Nabi ndek na bagus sangkun bacaan tu wah. Mungkin dek muda ya juara kori internasional ketika taman kanak-kanak. Misal lagu lamun wah toak bapak ibu buat gigi ente. Apa? Baca Fatihah doang dia nak kena. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Enggak masa itu mohon maaf bapak ibu kita apa? Karena kita apa? Ini akan mendekati bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita ngerti orang yang syarat dan orang yang bisa jadi imam itu. Agar Nabi agar demen dengan tarawih di masjid. Mohon maaf. Nggih. Namun dek selama tene kan pringgasele terkenal bagus-bagus kori apalagi tene kan Jamaatul Qurra sudah menelurkan banyak sekali para kori si masjid lain bapak ibu apalagi lemur tundang mohon maaf bapak rane lemur tundang nuzulul Quran kadang-kadang kan itu si tundang nuzulul Quran kan si jadi tuan guru dia tersemel. Karena apa? Wahara jadwal. Sehingga apa? Sila. Oh ini kadang-kadang kan. Hah? Yang bersila. Sehingga apa? Kadang-kadang wahara jadwal. Lagu Nabi imam ya Allah. Kadang-kadang iya, dah kadang-kadang deh. Mohon maaf pengurus masjid, ndek teninggung niki nggih. Mohon maaf pengurus masjid kadang-kadang apa? Memanage imam itu penting. Supaya apa? Supaya jamaah juga enak untuk ke masjid. Kadang-kadang iya si nabot jamaah teh bapak ibu. Apa angkatna sok ieu dong jadi imam dinta ngomong. Apa abot aku nang masjid. Tobe sejelas tobe kah? Saya jadi imam nang ke tarawih tini. Oh, papu ini. Papu misalkan. Papu ini jadi imam. Abot ku tarawih tini jatuh nanti ku tarawih aku jam kana. Adin denek ngara ngene. Ya, supaya apa? Supaya kita di Ramadan kali ini insyaallah mudah-mudahan bagus, nikmat kita salat tarawih. Nah, niki Bapak Ibu lagu wah isa niki. Nah, jadi ndak bau tutup materi ente ya mungkin cuma sambung malik nggih insyaallah. Lagu mungkin ada yang bertanya silakan tiang kasih bertanya sebelum kita tutup. Ada yang bertanya ngiring? Masalah apapun silakan. Mungkin ada unek-unek yang mau ditanyakan, ada apa silakan. Kalau enggak ada ya kita tutup sih sila. Ada yang bertanya? Masih ada waktu. Oh masih ada waktu sila. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Enggak ada? Kalau gitu kita lanjut sedikit. Lanjut apa sudah? Lanjut dulu. Nah, baik. Sampai jam 8 gimana Ustaz Rizri? Sampai jam 8. Baik. Itu apa? Itu tadi salah satu daripada apa? Salah satu daripada amalan-amalan yang kita dianjurkan kerjakan pada bulan apa? Pada bulan Rajab. Yang ketiga amalan yang terakhir yang ingin tiang sampaikan, amalan-amalan yang dianjurkan kita kerjakan pada bulan Rajab yaitu kita bersedekah. Bersedekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ayat yang dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa? Apa kan di dalam ayatnya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ayat niki Bapak Ibu umum dia di bulan Rajab lebih-lebih yang akan apa? Di bulan Rajab ini ketika kita mengerjakan satu kebaikan yang baik maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu ya mengerjakan atau bersedekah di luar bulan Rajab, mungkin yang akan kita terima Bapak Ibu seperti apa? Pertama misalkan 1000 seperti ayat yang tadi 1000 kemudian kita pecah menjadi apa? Menjadi 7000. Nah, selesai 7000 ya 7000 kemudian 7000 kita kalikan 100 masing-masing. 7000 kali 100 pira Bapak? Ibu-ibu? 700
ribu. 700.000 kali 7 berapa? Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Dik hitung itu layak Bapak ke sekolah. Santer ndik kudemen siara matematika niki. Mohon maaf. Jadi hitungan diri dah wah. Nah, ya wah mau dah. Deh, nanti 700 kali 7. Ya wah mau dah niki. Sila. Kalau enggak salah 49. Ayo anak kasih lah. Patut hitungan diri. Ya mau Nabi. Lamun dek bulan Rajab. Tapi bagaimana kemudian yang 700 kali 7 kalau kita kerjakan di bulan Rajab? Janji Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yudha'af kullal hasanat. Setiap bentuk kebaikan itu akan dilipat gandakan Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga di bulan Rajab kemudian kita disunnahkan atau dianjurkan untuk bersedekah. Nah, di masjid kita ada program apa? Ada program kenduri. Nah, niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di bulan Rajab niki, kita apa? Kita coba ya, program kenduri kita itu kita gencarkan Bapak Ibu. Itu apa? Sebagai bentuk kita beramal ke masjid. Siapa yang beramal ke masjid Bapak Ibu kepeng ino, misalkan ada 2.000, ya bu 2.000 ini terkumpulan ya sini beli semen. Setiap orang yang sholat di dalam masjid tersebut dengan uang yang 2.000 yang dia keluarkan di masjid, itu akan tetap mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dendek pikirannya Bapak Ibu. Misalkan Nabi lamun nepiak kubah demen ya nyumbang. Nepiak kubah. Lagu lamun nepiak jeding. Apa bahasa ante jeding? Jeding. Lamun nepiak jeding Bapak Ibu apa angkatna? Sila Bapak Ibu nang kaine program masjid. Gen tepiak jeding. Sila dan nyumbang bareng-bareng agan tepiak jeding. Apa angkatna? Ndikku gemas nyumbang mesti juga aja apa sumbanganku jeding nek kadu angkatna. Parana Nabi, parana nggih si aran sumbangan nang masjid niki ne tepiak keramik le apa le dekat imam doang bu nemu pahala. Ndek Bapak Ibu, semua apa? Semua sumbangan kita yang masuk ke masjid pada belik pahalana, baik itu digunakan untuk membuat apa? Membuat jeding kek, digunakan untuk membuat pot bunga kek, digunakan untuk membeli kipas, semuanya sama Bapak Ibu nilainya. Maka Nabi jangan sekali-kali berpikir kalau kita apa? Kalau kita nyumbang pilih-pilih tawat nyumbang. Kita milih nyumbang baik. Kita nyumbang saja. Contohnya misalkan ibu-ibu, okay? Nah, kalau tadi kan kita jelaskan apa? Kita perbaiki hablum minallah, hablum minan nas. Untuk memperbaiki hablum minan nas kita Bapak Ibu, terutama sida ibu-ibu, lamun tepiak kanduk, lamun tepiak jangan si mai-mai Bapak Ibu, penoang aikna. Deh, ponoang aikna agan Nabi agan tetau saling bagi kaca tetangga. Nih kadang-kadang itu sebabnya kita enggak saling apa? Enggak saling sapa. Kenapa? Karena ketika yang satu buat makanan enak, yang lain apa? Sampai katanya. Oh, luar biasa. Tetangga kita alhamdulillah bagus lauknya. Mudah-mudahan datang ke mana-mana sekek ke sebongkel ke sekerat ke nanti di Pak rumah. Lagu Nabi walalah nak kebasing dengan macam. Lagu Nabi sampai sore ini datang lauk niki. Hari Nabi saling dendam. Oh jemaah aja kareng iya doang jemaah. Long kepiak bebetok yang diku gemas genebeng iya karena. Niki Bapak Ibu kadang-kadang apa? Hal-hal sepele seperti itu. Rasulullah mengatakan kalau apa? Kalau kita pertama yang perempuan kalau buat lauk yang bagus, yang enak, perbanyak airnya. Airnya kira-kira 1 bongkel lah. Misalkan daging kasih ke tetangga. Semeton ini apa? Ini ada alhamdulillah kelebihan rezeki mau tapi jangan. Ini jangan lagu mohon maaf. Ada sekerat ini. Ada sepotong. Apa katanya? Tetangga kita tidak melihat banyaknya. Tapi apa? Tetapi yang dilihat itu, oh alhamdulillah ternyata perhatian semetonku elek iya.
Jadi Nabi, Bapak Ibu, hal-hal sepele seperti itu justru apa? Itu yang lebih cepat memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Sehingga apa? Jemak lemut ngendeng tolong mudah ya Bapak Ibu. Lemut tuah saling bagus kaca tetangga mudah tersaling tolong. Lagu lamun tuah ndek saling sapa apa ongkatna arak sakit misalkan. Apa ongkatna lurang bisa sakit kah? Mati bekah ongkatna kan. Kumbekna masih je papan si sehat jadi nuh be tolong aku angkatna. Iya dong milih tolong balu larurang bekah. Nah, apa? Itulah problematika, mohon maaf cara kita bertetangga di sekarang ini. Kadang-kadang apa? Tetangga kita sakit kita tidak tahu. Kadang-kadang tetangga kita di rumah sakit, kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa? Karena memang jarang kita berinteraksi. Nah, itu ya teguran bagi tiang soendah kan, dek tiang paling bagus kan, dengan api teguran bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan ini walaupun mohon maaf mungkin ya wah doang dengar ya, sampun kita dengar dia, tetapi mudah-mudahan ini sebagai penguatan bagi kita, mudah-mudahan ini sebagai peringatan bagi kita, mudah-mudahan ya di bulan Rajab ini kita mulaikan ibadah-ibadah kita sehingga kita istiqomah dan kita kemudian menjadi hamba Allah yang dapat meningkatkan ibadah kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sehingga kita memetik pahala nanti pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tiang pelanggan kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan, baik itu bulan Ramadan tahun ini, tahun yang akan datang, tahun dan akan datang, dan tahun-tahun setelahnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin ke masjid, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, nusa dan bangsanya. Dan mudah-mudahan tiang pelanggan sami Bapak Ibu dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, corona yang belum juga surut. Mudah-mudahan tiang pelanggan sami dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat, sehingga tiang pelanggan sami tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid kita ini selalu makmur dengan orang yang beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan masjid kita ini selalu makmur dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang dilaksanakan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekarang ini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain bisa kita bertemu kembali, kemudian membahas masalah-masalah yang lain yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau ada yang merasa tersinggung, itu bukan maksud tiang menyinggung. Mohon maaf, tidak ada sedikit pun rasa tiang untuk menyinggung, tidak ada rasa tiang untuk menyalahkan, tapi itu murni kita sama-sama saling mengingatkan dan saling menasehati. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.